Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya dalam mata kuliah Rekayasa Energi Terbarukan APE 616311. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai energi terbarukan, mengapa harus. Tujuannya adalah untuk mengetahui persoalan energi global dan pentingnya energi terbarukan. Tidak disangka-sangka bahwa 10 besar persoalan umat manusia 50 tahun ke depan, yang nomor satu adalah energi. Bukan bahan pangan, bukan perang, bukan juga populasi, tetapi energi. Kalau kita lihat, kebutuhan energi secara global terus meningkat di seluruh belahan dunia. Misalnya kita lihat, dari tahun 2001 meningkat dari 10 gigaton oil equivalent, dan sekarang di tahun 2020-an itu menjadi hampir 15 gigaton oil equivalent. Dan diprediksi pada tahun 2050 itu akan mencapai sekitar 22 gigaton oil equivalent. Mengapa kebutuhan energi terus meningkat? Ada 3 faktor. Yang pertama adalah pertumbuhan populasi umat manusia, yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga adalah kemajuan di bidang industrialisasi. Kalau kita perhatikan bahwa suplai energi global selama ini itu didominasi oleh bahan bakar fosil, yaitu batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Sedangkan sumber-sumber lain, baik dari nuklir, kemudian biofuel, dan hidro, itu masih sumbangannya masih minor. Sekarang konsumsi energi primer secara global itu komposisinya adalah bisa kita lihat masih didominasi oleh minyak dengan 31%, kemudian batu bara 27%, gas alam 25%, kemudian yang lain-lainnya ada energi nuklir, ada hidroelektrik, dan ada renewable yang lainnya, itu memberikan komposisi hanya sekitar 17% secara keseluruhan. Di Indonesia sendiri, pasokan energi telah berubah dari 164 juta ton oil equivalent pada tahun 2014 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 380 juta ton oil equivalent di tahun 2025, kemudian akan menjadi 480 juta ton oil equivalent di tahun 2030 dan 980 juta ton oil equivalent di tahun 2050. Dan komposisinya masih didominasi oleh bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dengan proyeksi pertumbuhan energi terbarukan sampai 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050. Ada beberapa tantangan di bidang energi. Yang pertama adalah menyangkut keamanan pasokan, security of supply, dan yang kedua itu mengenai tantangan terhadap lingkungan, kelestarian lingkungan hidup, environmental sustainability, dan tantangan yang ketiga adalah energi dan kemiskinan. Di tantangan yang pertama, yaitu masalah energy security, kita bisa lihat bahwa sekarang selama ini kita mengandalkan pasokan energi dari bahan bakar fosil. Kita bisa lihat di sini cadangan bahan bakar fosil dunia, ya, dari minyak, batu bara, dan gas. Kita bisa lihat bahwa cadangan minyak dunia sekarang ini adalah 1.732 miliar barel, dan dengan tingkat produksi yang ada sekarang ini, cadangan ini diperkirakan akan bertahan hingga sekitar 54 tahun ke depan. Sedangkan batu bara dengan cadangan 1.074.000 juta ton diperkirakan masih akan bisa bertahan
untuk diproduksi selama 139 tahun ke depan. Dan gas alam dengan 188 triliun meter kubik diperkirakan akan habis dalam waktu 49 tahun. Kondisi di Indonesia lebih mengerikan lagi karena cadangan minyak kita dengan 2,4 miliar barrel itu diperkirakan akan habis dalam waktu 9 tahun ke depan saja. Kemudian gas alam dengan cadangan 1,3 triliun meter kubik itu juga diperkirakan hanya akan berakhir dalam 20 tahun ke depan. Batu bara dengan 34 hampir 35.000 juta ton diperkirakan masih agak lama sampai 62 tahun. Tantangan kedua di bidang kelestarian lingkungan kita bisa melihat dari perkembangan emisi CO2 di dunia. Kita lihat semua mengalami kenaikan. Emisi karbon dioksida dalam juta ton CO2 itu di daerah Amerika Utara yang meliputi Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, itu pada tahun 2019 emisinya adalah 5.976 dan berkontribusi sekitar 17,5%. Kemudian di daerah Amerika Latin dan Amerika Tengah berkontribusi 3,7% dengan 1.255 juta ton CO2. Di Eropa dengan 4.110 berkontribusi sekitar 12%, dan di daerah bekas Uni Soviet berkontribusi 6,1% dengan 2.085 juta ton CO2. Di Timur Tengah itu kontribusinya 6,3% dengan 2.164, dan Afrika 3,8% dari 1.308 juta ton CO2. Yang paling tinggi adalah di daerah Asia Pasifik dengan 17.270 mencapai 50,5%. Secara keseluruhan di dunia, emisi CO2 mengalami peningkatan dari 29.745 menjadi 34.169. Meskipun di beberapa belahan seperti di Amerika Utara dan Eropa terjadi penurunan. Nah, Indonesia sendiri dengan emisi CO2 632 itu telah memberikan kontribusi 1,8%. Grafik ini menunjukkan pertumbuhan atau perkembangan emisi CO2 dari tahun 2004 sampai tahun 2030 di wilayah-wilayah penting di dunia. Kita lihat di Cina itu akan mengalami pertumbuhan dari tahun 2004 sampai tahun 2030 itu dari sekitar 1.800 juta ton diperkirakan akan meningkat menjadi 3.000 juta ton. Kemudian di India itu akan meningkat dari sekitar 3.000 juta ton menjadi sekitar 1.000 juta ton. Dan di daerah OECD akan meningkat dari sekitar 4.800 juta ton menjadi sekitar 5.200 juta ton sampai tahun 2030. Dan tantangan yang ketiga di bidang energi adalah energi dan kemiskinan. Kita lihat pada peta ini bahwa masih banyak umat manusia di dunia yang belum memperoleh akses ke listrik. Gambar ini memperlihatkan populasi di daerah pedesaan yang belum memperoleh akses ke listrik. Angka-angkanya ditunjukkan pada kotak-kotak yang berwarna kuning. Ada sekitar 438 juta di belahan Afrika dan sebagian di Asia sampai 182 juta orang. Nah, oleh karena itu kita melihat betapa pentingnya untuk mengembangkan energi terbarukan karena kita melihat betapa sumber energi fosil yang kita gunakan selama ini ternyata tidak akan bertahan lama.
Nah, apa itu energi terbarukan? Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 mengenai energi disebutkan bahwa energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. Ini definisi yang agak membingungkan juga sebetulnya. Tetapi di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 dijelaskan bahwa energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Jadi definisi dari Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 saya kira jauh lebih jelas. Jadi energi terbarukan itu menyangkut pada sumber-sumber energi yang diperkirakan tidak akan habis dan atau energi yang dapat berkelanjutan. Nah, energi yang diperkirakan tidak akan habis itu misalnya adalah energi surya, energi angin atau bayu, energi air, energi panas bumi atau geotermal, energi dari gelombang laut, arus laut, ya, itu diperkirakan tidak akan habis sepanjang kehidupan di dunia ini masih berjalan. Sedangkan energi-energi yang dapat dikelola secara berkelanjutan diantaranya adalah energi biomasa dan turunannya, ada biodiesel, ada biogas, ada biooil, bioetanol, hidrogen, dan lain-lain. Nah, pemerintah Indonesia itu juga telah memiliki tekad yang kuat untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan di dalam bauran energi nasional dengan target adalah 23% pada tahun 2025 dan 30% di tahun 2050. Ini merupakan satu peningkatan yang sangat signifikan karena kita ingat bahwa pada tahun 2015 kontribusi energi terbarukan di Indonesia baru 5%. Sekarang tahun 2021, apakah target itu bisa tercapai? Kita lihat laporan terakhir bahwa tahun 2020 kontribusi energi baru terbarukan di Indonesia sudah mencapai 11,20% dan di tahun 2021 mencapai 13,55%. Nah, kalau kita perhatikan pencapaian terakhir ini dari 2020 sampai 2021 dengan pencapaian sekitar 2,3% per tahun, dan kalau ini bisa dipertahankan sampai tahun 2025, nampaknya target 23% ini bisa kita harapkan. Meskipun kita sekarang ini sedang dalam situasi yang sulit karena adanya pandemi COVID-19. Nah, saya kira ini dulu pengantar mengenai energi terbarukan dari saya. Pada video-video selanjutnya akan kita jelaskan lebih lanjut mengenai sumber-sumber energi terbarukan yang sangat potensial bagi Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.